Catat, mahasiswa itu sebagai penyambung lidah rakyat. Maka suara-suara mahasiswa itu harus mewakili rakyat. Anda punya beban dan tanggung jawab untuk seluruh yang Anda ucapkan di ruang aksi itu mewakili rakyat. Jangan sampai ada satu kalimat pun yang keluar itu tidak mewakili suara rakyat. Inilah yang terjadi sekarang. Ketika ada kalimat yang tidak mewakili suara rakyat, dihujat malah oleh rakyat. Sepakat lawan, sepakat. Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Presiden Republik Indonesia. Sekian dari saya, Yunus Pasau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ada berita yang sangat ramai, video yang sangat viral. Seorang mahasiswa bernama Yunus Pasau sedang orasi menolak rencana kenaikan BBM. Tetapi di dalam kata-katanya, di dalam orasinya memantik reaksi publik. Dia menyebutkan presiden kontol. Apakah pantas? Pertama, yang harus kita pahami, saya pun sebagai mantan aktivis, ya. Saya beberapa kali turun aksi ke jalan, ya, kemudian untuk menolak kebijakan pemerintah yang memang dirasa, diakui setelah melalui proses pengkajian itu tidak efektif bagi masyarakat, bakal menyengsarakan masyarakat. Beberapa kali saya turun aksi ke jalan. Tapi alhamdulillah, selama saya aksi itu, beberapa kali itu, ketika saya menjadi mahasiswa itu, rasa-rasanya belum pernah menyebutkan kalimat-kalimat kotor kepada siapapun itu, pejabat atau siapapun aja ya, kemudian saya kritik. Belum pernah. Yang ngomong-ngomong aja sebagai gagasan kita, sebagai kaum intelektual kita, ya, ngomong aja, teriak aja. Apa kemudian yang akan kita sampaikan? Kan aksi itu bagi saya nih ya, seni di dalam menyampaikan pendapat. Ketika ruang dialog, ketika ruang diskusi sudah tidak bisa menyelesaikan persoalan, maka aksi turun ke jalan adalah seni di dalam menyampaikan pendapat. Dan itu dilindungi undang-undang dan gak jadi soal. Ya. Dan itu baik-baik saja menurut saya. Tetapi ketika aksi mahasiswa kemudian dibumbui dengan hal-hal yang seperti ini, justru menurut saya akan mencoreng nama baik mahasiswa yang punya stempel, label besar di jidatnya sebagai kaum intelektual. Ya. Kenapa mencoreng nama baik mahasiswa sebagai kaum intelektual? Kata-kata presiden kontol. Coba Anda amati, coba Anda renungkan dan pikirkan, pantaskah kalimat itu dilontarkan sebagai kritik kepada presiden? Pantas gak kira-kira? Ngeritik nih kita, itu kan tujuannya ngeritik. Ngeritik kan itu ya, itu ngeritik. Tetapi dengan kalimat-kalimat seperti itu, apakah efektif? Gini loh, ketika kita turun ke jalan, itu juga saya kira harus ada dukungan dari publik, dari masyarakat. Karena mahasiswa itu sebagai agen of change, katakanlah penyambung lidah rakyat. Maka turun mahasiswa ke jalan itu mewakili suara masyarakat. Nah, ketika turun ke jalan mewakili suara masyarakat, otomatis kalimat-kalimat yang dibawanya itu, yang diucapkannya itu harus mewakili masyarakat. Sekarang, faktanya mahasiswa yang teriak-teriak itu dibully banyak netizen, banyak masyarakat. Artinya apa? Coba, malah menghasilkan dukungan atau hujatan dari masyarakat kepada mahasiswa yang teriak presiden seperti itu. Kan enggak. Malah mendapatkan hujatan, malah tidak simpati kepada mahasiswa, malah tidak mendukung. Ya, ini yang terjadi. Satu kali lagi, catat, mahasiswa itu sebagai penyambung lidah rakyat. Maka suara-suara mahasiswa
itu harus mewakili rakyat. Anda punya beban dan tanggung jawab untuk seluruh yang Anda ucapkan di ruang aksi itu mewakili rakyat. Jangan sampai ada satu kalimat pun yang keluar itu tidak mewakili suara rakyat. Inilah yang terjadi sekarang. Ketika ada kalimat yang tidak mewakili suara rakyat, dihujat malah oleh rakyat. Saya pribadi, satu kali lagi, bukan menghujat aksi menolak kenaikan BBM, tetapi menghujat orasi seseorang yang tidak pantas diucapkan di momen aksi. Ini yang perlu kemudian kita catat sama-sama. Entah kemudian nasib pria gondrong itu akan seperti apa. Namanya Yunus Pasau katanya ya. Coba. Memang sekarang elemen masyarakat rata-rata ormas ya, kepemudaan, ormas mahasiswa, OKP Cipayung juga kemudian mengeluarkan statement yang sama menolak kenaikan BBM. PMII, HMI, hampir semualah menolak. Mahasiswa rata-rata menolak rencana kenaikan BBM. Nah sekarang katanya sudah mau naik diputuskan nih. Kemarin baru rencana, sekarang hari ini nih jam 14.30 kalau nggak salah. Saya sepakat untuk kemudian mahasiswa bersuara di sini. Kalau mau menolak apa alasannya, kalau mau tidak menolak apa alasannya. Sementara sekarang mayoritas menolak, ya tinggal ucapkan alasannya seperti apa. Selesai menurut saya. Dan tidak harus ada anarkis di dalam bahasa ataupun sikap. Kalau ada anarkis di dalam bahasa ataupun sikap, maka Anda kehilangan simpati dari rakyat. Dan suara mahasiswa adalah suara rakyat, itu bullshit adanya. Kalau seperti itu. Mohon tolong kepada mahasiswa yang akan aksi turun ke jalan menolak kenaikan bahan bakar minyak bahkan bersubsidi, harus diperhatikan ucapan apa yang pantas untuk diucapkan sebagai ucapan yang mewakili rakyat dan ucapan apa yang tidak pantas diucapkan. Ya, beban Anda itu sangat luar biasa berat mewakili suara rakyat. Jangan sampai Anda lacurkan ya suara rakyat dengan emosi Anda. Jangan sampai. Karena rata-rata ketika di ruang aksi itu lepas kontrol, bos. Saya beberapa kali orasi, rata-rata kelemahan di orasi pinggir jalan, tengah jalan, itu lepas kontrol. Apa yang kita ucapkan, kadang-kadang itu lepas dari kontrol pikiran. Jadi mulut mendahului daripada otak. Kenapa? Karena emosi, panas, terik matahari, berdesak-desakan, orasi dan sebagainya, suara harus meninggi. Itu kadang-kadang ketika semua digabungkan di dalam satu momen, itu kita lepas kontrol. Nah, ini kelemahannya. Beda dengan ngomong seperti ini. Kita masih bisa berpikir secara sehat dan jernih. Ya. Tidak di bawah terik matahari, ngomongnya bisa santai dan sebagainya. Lebih akan mengeluarkan ide dan gagasan yang jernih serta ucapan yang sehat. Biasanya daripada di tengah jalan. Yang situasi pun tidak susah untuk mengontrol kita untuk berpikiran, berucap sehat. Itu kelemahan aksi menurut saya. Sekarang banyak sekali media untuk kemudian kita bersuara di podcast, di mana. Saya kira lebih efektif suara di sana daripada turun aksi ke jalan. Tapi kalau misal dirasa sudah tidak bisa efektif bersuara di media sosial, ya silakan, nggak apa-apa, turun ke jalan. Ya, nggak apa-apa, seni di dalam menyampaikan pendapat. Tetapi mohon dipikirkan untuk ucapan yang akan Anda keluarkan di ruang publik. Karena mata publik sekarang menyorot. Ya, akhirnya kan ucapannya tersebar dan itu tidak pantas.
diucapkan sebagai kaum intelektual dan mewakili masyarakat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.